Sadarkah kamu bahwa saat ini teknologi semakin canggih? Apakah kamu pernah mendengar media yang bernama virtual reality? Biasanya digunakan untuk apa sih virtual reality itu? Untuk bermain game? Atau untuk menonton film? Bisa digunakan untuk apa lagi ya? Jangan mengambil apapun kecuali gambar. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan membunuh apapun kecuali waktu. 3 ungkapan yang harus selalu diingat bagi para pendaki gunung dan atau pecinta alam, sebagai tanda rasa menjaga keindahan dan kelestariannya. Berbicara tentang keindahan alam, kita semua rasanya patut untuk bangga karena Indonesia memiliki begitu banyak keindahan alam yang bisa dinikmati dan sudah dikenal oleh banyak orang di luar sana. Dari gunung tertinggi hingga dasar laut terdalamnya. Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki jumlah gunung terbanyak di Indonesia. Gunung Bromo adalah salah satunya. Bromo yang berasal dari kata Sanskerta Brahma, salah seorang dewa utama dalam agama Hindu, atau dalam bahasa Tengger dieja Brahma, adalah sebuah gunung berapi aktif. Gunung ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Gunung Bromo terkenal sebagai objek wisata utama di Jawa Timur. Sebagai sebuah objek wisata, Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif. Gunung Bromo juga termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Bentuk tubuh Gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas sekitar 10 km persegi. Ia mempunyai sebuah kawah dengan garis tengah kurang lebih 800 meter pada bagian utara selatan dan kurang lebih 600 meter di bagian timur barat. Sedangkan daerah bahayanya berupa lingkaran dengan jari-jari 4 km dari pusat kawah Bromo. Di samping lokasinya yang memang indah dan banyak hal yang untuk dinikmati, perjalanan menuju Bromo juga terbilang tidak sulit. Banyak jalur alternatif yang bisa digunakan oleh para wisatawan untuk menuju ke Gunung Bromo. Terdapat 4 pintu masuk dari Malang, Probolinggo, Pasuruan, dan Lumajang. Tapi jalur yang kerap dipergunakan sebagai perlintasan umum ada 3 jalur utama, dari Malang dan Surabaya. Dari jalur Surabaya, ada 2 jalur alternatif yang bisa digunakan jika kita ingin menuju Bromo lewat jalur Surabaya. Yang pertama, dari Surabaya kita menuju Tongkas Probolinggo yang dilanjutkan ke daerah Sukapura. Kemudian Cemoro Lawang, lalu sampailah kita di Bromo. Atau jalur kedua yang bisa kita gunakan melalui Surabaya, yaitu dari Surabaya kita bisa langsung menuju arah Pasuruan, yang dilanjutkan dengan perjalanan menuju Wonokitri melewati Tosari sebelum akhirnya kita sampai di Bromo. Sementara untuk jalur Malang, kita bisa langsung menuju daerah Tumpang. Kemudian menuju Ngadas lewat jalur Gubuk Lakah, dilanjutkan menuju ke daerah Jemplang yang merupakan lokasi terakhir sebelum kita memasuki tempat wisata Gunung Bromo. Menuju Bromo, kita bisa menggunakan kendaraan pribadi atau umum.
Rute yang paling mudah adalah melalui Pasuruan atau Probolinggo. Rute dari Kota Malang menjadi favorit di kalangan wisatawan daripada melewati 2 jalur lainnya. Meski medannya cukup terjal, pemandangan alam dan panorama sekitar yang tersaji mampu memanjakan mata kita. Di Bromo, selain hamparan luas lautan pasir yang indah, juga masih banyak tempat-tempat yang tidak bisa untuk dilewatkan. Ada penanjakan sebagai tempat untuk menikmati datangnya matahari terbit selain dari puncak Gunung Bromo itu sendiri. Ada juga Bukit Telotabis yang berupa bukit-bukit kecil yang tertata indah, di mana sering digunakan sebagai tempat bersuah foto oleh para wisatawan. Dan beberapa tempat lainnya yang bisa membawa kita selalu ingin kembali lagi dan lagi. Di sisi lain, Bromo tidak hanya menyajikan keelokan alam yang bisa kita semua nikmati. Ada juga sajian lain berupa upacara adat yang bisa kita saksikan bersama di sana. Bagi penduduk sekitar Gunung Bromo, suku Tengger, Gunung Bromo atau Gunung Brahma dipercaya sebagai gunung suci. Setiap tahun sekali, masyarakat Tengger mengadakan upacara Yatnya Kasada atau Kasodo. Upacara ini bertempat di sebuah pura yang berada di bawah kaki Gunung Bromo dan dilanjutkan ke puncak Bromo. Upacara diadakan pada tengah malam hingga dini hari setiap bulan purnama, sekitar tanggal 14 atau 15 pada bulan Kasodo yaitu ke-10 menurut penanggalan Jawa. Menurut cerita, asal muasal upacara Kasodo ini bermula sejak abad 15, di mana diceritakan tentang seorang putri bernama Roro Anteng yang memimpin kerajaan Tengger dengan suaminya Joko Seger. Pasangan ini tidak memiliki anak, dan karena itu mereka berdoa dan memohon kepada dewa-dewa gunung untuk diberikan anak. Dari permohonan mereka tersebut, dewa memberikan 25 anak dan mewajibkan bagi mereka untuk mengorbankan anak ke-25 mereka dengan cara dilempar ke dalam Gunung Merapi. Permintaan ini pun dilaksanakan sehingga menjadi tradisi yang diabadikan melalui upacara simbolik sampai saat ini. Rakyat Tengger melakukan upacara Kasada dengan melemparkan hasil bumi ke dalam kawah Bromo sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang diterima dan sebagai permohonan untuk panen yang lebih melimpah di musim selanjutnya. Gunung Bromo, sebuah persembahan yang disajikan dengan segala keindahan dan kecantikan alam juga budayanya. Bromo bukan hanya sekedar tempat, melainkan sebuah ruang yang bisa membuat kita selalu rindu dan rela menunggu untuk kembali bertemu.